Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. How are you today? I'm fine. And you? I am in a very well condition because I can meet you today. Ya, jadi before we are going to start our lesson, let us pray together by reading basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. I would like to check the attendance list. Ibu mau absen dulu. Who is absent today? Siapa yang tidak hadir? Shibra, where does he go? Kemana dia? We pray he will get well soon ya. Kita harap Shibralnya cepat sembuh. Before we start the lesson for today, last meeting we have discussed about apa? Belajar apa kemarin minggu lalu? Tentang articles. Contohnya yang mana artikel? Please look at the screen. Have you ever seen this picture? Yes? Pernah lihat tidak? Pernah. Where do you see this picture before? Di mana kalian lihat sebelumnya foto ini? What do you think about him? Kira-kira gimana penampilannya? Handsome, apa artinya? Ganteng, kemudian? Apa lagi? Putih, apa? Good looking, white skin. Oke, next, lihat. Pernah lihat foto ini? Who is he? The President of Indonesia. How is his characteristic or his personality menurut kamu? Imut. Oke, imut apa? What do you say in English, imut? Nah, itu dia tentang yang kalian sebutkan tadi, handsome, kemudian cool, keren, imut, cute, itu semua akan kita pelajari dalam descriptive text. Pernah dengar apa itu descriptive text? Apa kira-kira? Descriptive text adalah teks yang menjelaskan tentang seseorang secara mendetail. Oke, good. Deskriptif. Dari katanya saja kita sudah tahu bahwa ini adalah teks yang mendeskripsikan. Dia banyak hal yang dideskripsikan. Nah, sebelum itu, jadi apa tujuan kita belajar teks deskriptif? Nantinya diharapkan setelah kalian mempelajari teks deskriptif ini, kalian bisa mengetahui pengertian teks deskriptif itu apa, social function-nya seperti apa, generic structure-nya, dan juga language features-nya, unsur kebahasaan, supaya nanti di akhir pertemuan, kalian diharapkan bisa mendesain, bisa membuat sebuah teks deskriptif. Nah, apa saja teks deskriptif itu? Bisa saja places. Apa itu places? Tempat, people, orang, things, benda, animals, hewan. Good job. Nah, itu dia yang akan kita deskripsikan dalam teks. Descriptive text is a text which tells us what a person or thing is like. Jadi, teks deskriptif itu teks yang menjelaskan bagaimana seseorang itu miripnya seperti apa. Nah, apa tujuan dari teks deskriptif? Kita lihat. The purpose of descriptive text is to describe someone or something like places and animals to the reader specifically. Jadi untuk menggambarkan tentang orang, binatang, benda secara spesifik, secara mendetail. Kalau untuk mendeskripsikan orang itu ada dua yang bisa kita deskripsikan. Yang pertama, appearance atau penampilan fisik, kemudian personality atau karakter, sifat atau karakter seseorang itu. Example-nya, describing myself. Di sini ada. My name is Dara. Namanya siapa itu? Iya, nama si Dara. I was born in Takengon at 22 of December 1988. I am the second of 6 children. Berarti saya anak kedua dari 6 bersaudara. Kemudian now I live with my little family in Buga, a small village next to the sea. Sekarang saya tinggal bersama keluarga kecil saya di Buga. Apa itu Buga? A small village next to the sea. Sebuah desa yang dekat dengan laut. Inilah cara kita mendeskripsikan. Bukan harus 2 paragraf, ada juga teks deskripsi yang hanya 1 paragraf, tetapi should include identification-nya. Ada kemudian description-nya. Identification itu seperti mengidentifikasi dulu secara gambaran luas. My name is Dara, I was born in Takengon, itu adalah identification. Itu struktur yang pertama. Kemudian yang paragraf kedua ini baru description, mendeskripsikan secara lebih detail. Any question? Ada pertanyaan? No more question. Ngantuk? Iya, ngantuk. Oke, coba sekarang bernyanyi. Jangan lupa itu, don't forget. Ingat-ingat itu, remember. Aku cinta kamu. Oh, itu tahu semua. Hanya kamu, only you, gitu ya. Oke, saya bahasa Indonesianya aja. Jangan lupa itu. Ingat-ingat itu. Aku cinta kamu. Hanya kamu. Last meeting I have divided you into many groups. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah membagi kalian ke beberapa kelompok, right? Benar? Yes, okay, now please sit in your groups to do your worksheet. Ya, saya akan memberikan sebuah tugas berkelompok. Jadi sekarang duduk berkelompoknya, mulai kelompok 1 di sini, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 depan. 3 depan, 4, 5, 6. Sudah ready? Ready. Kalau ready, ini I have a worksheet for each group. Kamu akan menyelesaikan LKPD ini, lembar kerja ini. Ini untuk semua kelompok dapat sama. Tetapi
the group who want to collect the first, siapa yang nanti kelompok yang akan mengumpulkan pertama, I give you plus point. Jadi do with your groups ya. Tulis kelompoknya di atas lembar jawabannya ini tulis kelompok berapa. Kelompok yang sudah selesai duluan boleh angkat tangan ya. Kumpul kertasnya tidak usah dikumpulkan dulu. Face itu apa face? Iya. How about his blah 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 and face? Bagaimana tentang Oke, bagus ya. Nanti kita belajar lagi bagaimana cara membaca how to pronounce yang benar. How about his skin and face? Yang jawab skin kelompok mana saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good job, great job. Yang benar semua, siapa? Kelompok 4, kelompok 6. Oke, good job ya. Dah, silakan dikumpulkan itu lembar kerjanya. Karena you will do the next worksheet ya. Ini saya akan membagikan LKPD tentang identifying someone. Ini mengidentifikasi seseorang. Ada 2 gambar berbeda, berarti kelompok 1 dapat gambarnya ibu guru cantik, misal. Nanti kelompok 2 dapat gambarnya siapa ini? Di situ ini tugasnya agak berbeda. Dengar, di situ kamu punya sebuah teks deskriptif di mana kamu akan mengidentifikasi yang mana identification-nya, yang mana description-nya, yang mana kalimat yang menyatakan itu hanya identifikasi secara umum, yang mana kalimat yang menyatakan itu deskripsi tentang orang itu secara khusus. Nah, biasanya dia identifikasi itu adanya di awal paragraf, kemudian sampai mana? Atau kalau ada 2 paragraf, biasanya ada di paragraf pertama, gitu. Ya, kalau description sampai selesai. Kemudian di soal selanjutnya, nah di sini ada language features. Kata seperti apa yang kamu dapat di sini. Language features ini adalah struktur teks yang menyusun sebuah teks deskripsi. Ada menggunakan simple present. Kemudian using to be, yang kalimat yang menggunakan to be. Jangan tulis to be-nya saja, tetapi tulis kalimat panjang yang ada to be di dalamnya. Kemudian using adjective, yang kalimat yang menggunakan adjective mana saja. My lovely English teacher, apa artinya? Guru bahasa Inggris yang saya sukai atau cintai. I have a teacher at my school, apa artinya? Saya mempunyai seorang guru di sekolah saya, who I respect. So she is popular among students. Jadi dia populer di antara siswa-siswi. Mudah bahasanya kan? Oke, silakan dibagi yang mana identification-nya. Itu kan ada identification. Identification dari mana sampai kemana, kemudian description-nya dari mana sampai kemana. Ada kesulitan ketika mengerjakan? Kesulitan karena tidak tahu kosakata ya? Caranya bagaimana? Kalau tidak tahu kosakata, caranya? Open dictionary. Silakan buka kamusnya. Setelah nanti kalian menemukan semua struktur teks, social function, dan juga language features-nya dari teks tersebut, kamu akan membuat sebuah video untuk mempresentasikan hasil kerja kamu. Bagi-bagi tugas untuk dalam presentasi di video nanti. Ya, videonya nanti kita akan upload dia di YouTube atau TikTok, kemudian baru kita present. Nanti di hari Sabtu kita tampilkan di depan kelas hasil kerjanya, hasil videonya. Okay, today we will continue our lesson in last meeting. Jadi hari ini kita akan menyambung apa yang sudah kita pelajari in last meeting di pertemuan yang kemarin. Pertemuan lalu kita sudah belajar tentang teks deskriptif. ada yang jawab tentang Mas Jokowi, bukan, tentang descriptive text. Apa itu descriptive text? Teks yang menggambarkan seseorang secara spesifik. Nah, I have told you last meeting. Jadi for this meeting, you have to present your work by uploading into TikTok or YouTube. Some of you have done the job. Jadi sebagian sudah mengerjakan, itu sudah upload di TikTok, kemudian sudah mengirim linknya ke saya. Tetapi there are many groups that doesn't yet do. Ya, jadi belum mengerjakan. It's okay karena ini baru 2 hari lalu. Jadi saya maafkan. Ya, untuk hari ini kelompok yang sudah menyetor linknya akan saya tampilkan videonya. Tetapi bagi yang belum menyetor linknya, bagaimana? Oke, boleh. Kita presentasi, kita panggil ke depan kelas sebentar lagi untuk mempresentasikan hasil kerjanya ya. Oke, for the first itu kelompok berapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't know then don't love. And in today's our presentation group consisting of members Mara Hafiz Ahmad, Raisa Putri Yuni, Mai Farah, Ezila Putri, Ayatul Husna. Kami dari kelompok 3. I have a teacher at my school who I respect. She is Mrs. Medina, an English teacher. Mrs. Medina is still young, so she is popular among students. She is still 30 years old, although still young. Mrs. Medina is a disciplined teacher. Miss Medina has short hair and always look neat at school. She wears male student. Miss Medina is an authoritative and cool woman with a sharp nose. Miss Medina's skin is also white, which makes it more attractive to many students. Miss Medina is very concerned about all of her students at school. She is Miss Medina is a disciplined teacher. Medina is authoritative
and school woman with a sharp nose. Okay, good. Give applause to group 3. Iya. Sepertinya kelompok 3 ini benar-benar berusaha membaca dengan benar-benar sekali. Buka kamus ya untuk membaca ya, untuk belajar membaca ya. Iya. Google Translate bagus ya, sangat bagus. Usahanya bagus sekali, pronunciation-nya juga sangat bagus sekali. Tetapi ada sedikit dari saya. Kenapa tidak dijelaskan bahwa ini adalah using simple present. Ini yang dibacakan oleh Raisa adalah using to be. Ini using apa? Adjective. Kalau dijelaskan dia lebih terarah. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Yes. Yes, okay. Good. And I have to one question. What do you want to ask? Kenapa Mr. Medina tuh memakai kacamata? Mana kelompok 1? Cid Syaurah, oke. Ada masalah dengan mata. She has an eye masalah apa? Problem. Ada masalah dengan mata. Jadi saya akan memberikan LKPD 3. Di mana di LKPD 3 ini kamu diminta untuk membuat sebuah teks deskriptif tentang seseorang. Sudah tahu bagaimana mendeskripsikan seseorang? Tahu apa saja yang perlu kita deskripsikan? Make a paragraph ya, jangan buat dalam bentuk pertanyaan, tetapi buat dalam bentuk paragraf. Oke, I will give you di sini saya punya untuk kamu kerjakan. Nanti langsung tulis nama kelas, and then langsung dikerjakan di tempat yang sudah tersedia. Nah, untuk teknik pengumpulannya nanti, kalau kamu sudah selesai mengerjakan, ketika kamu sudah selesai mengerjakan, nanti tolong difoto. Nah, ketika selesai difoto, silakan diunggah ke tugas kelas di Google Classroom-nya. Apakah nanti ada yang remedial ataukah tidak? Kalau ada yang remedial, berarti yang remedial nanti akan mengulang lagi mengerjakan sampai paham benar. Tetapi kalau tidak remedial, coba buka Google Classroom-nya, di situ ada soal pengayaan. Yang tidak remedial berarti kamu kerjakan soal pengayaan berupa kuis. Udah saya buat dalam bentuk kuis di Quizzes. Untuk perdana, that was very great work ya. Untuk perdana itu sudah sangat bagus sekali. Walaupun kemarin instruksinya untuk kerja kelompoknya, first you have to read the text, divide your part ya. Jadi ada beberapa anggota, bagi bagiannya untuk membaca teks terlebih dahulu, kemudian baru jelaskan ya identification-nya di mana, point description-nya di mana, kemudian apa lagi, using simple present-nya di mana, adjective dan to be-nya di mana. But secara keseluruhan ini sudah sangat bagus sekali. For the first graduate, ini kalian kan tingkatan pertama dari junior high school, di mana di elementary school you not yet study English, kamu belum belajar membaca bahasa Inggris, tetapi ketika di tahun pertama junior high school kamu sudah diminta untuk membaca dan bisa membaca sampai segitu, itu sudah sangat luar biasa. Untuk kelompok 6 ini, yang pertama menyerahkan link juga kelompok 6, kemudian ketika saya melihat videonya, mereka mengikuti the instructions that I have given you. Mereka mengikuti instruksinya. Pertama, dibacakan dulu teksnya. Setelah dibacakan teksnya, diapakan lagi? Diidentifikasi yang mana identification-nya, yang mana description-nya, kemudian using to be-nya yang mana, adjective dan semuanya. Ya, so far so good. Keseluruhan kalian semua sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Give applause for yourself. Kasih tepuk tangan untuk diri sendiri. Okay, good. Okay, before we close our class today, sebelum kita tutup, kita mau mengulang sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari. What have we learned yesterday? Apa yang sudah kita pelajari kemarin? Tentang apa? Tentang descriptive text. Apa saja yang kita deskripsikan? Orang, tempat, hewan, benda. Ada 4 hal yang bisa dideskripsikan, yaitu orang, tempat, hewan, dan juga benda. Kemudian apa sih teks deskriptif itu? Apa? Descriptive text is a text which tells us what a person or a thing look like. Jadi like itu ada 2 artinya. Kalau ini descriptive text adalah teks yang menjelaskan bagaimana seseorang atau suatu benda itu terlihat. Dia terlihat seperti apa? Like ada yang artinya terlihat, ada yang artinya menyukai. Bagaimana struktur dari teks deskriptif? Ada identification, ada description. Contohnya identification yang mana? Penjelasan tentang nama, lokasi, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian kalau description-nya physical appearance. Apa kemarin itu artinya? Keadaan fisik. And then language features-nya, unsur kebahasaan seperti apa yang ada dalam teks deskriptif? Ada using simple present. Contohnya di situ apa? She has beautiful long hair. Kemudian ada using to be. Apa itu? M is are. Example-nya apa? He is my best friend. Kemudian ada using adjective. Contoh dari adjective ada apa saja? Handsome, cool, smart, lazy. Kemudian ada using action verb atau verb 1, kata kerja pertama. Contohnya study, go, walk, sleep, cook, and etc. Dan seterusnya. Sudah? Any question so far dari yang sudah kita pelajari? Ada pertanyaan? No question? No question. Okay, because the time is up. Okay, see you next meeting insyaAllah. Thanks for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.